Anyway guys, gue gak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan masyarakat KPK atau Kejagung untuk segera mengusut kasus ini ya. Erick Thohir dan Boy Thohir diduga melakukan tindakan KKN terkait investasi Telkomsel ke Gotoh. Berita mengenai investasi yang dilakukan anak perusahaan BUMN Telkomsel kepada Gotoh dinilai memiliki aroma yang mencurigakan. Investasi yang dilakukan Telkomsel ke Gotoh diketahui hanya menghasilkan kerugian. Selain itu, fakta yang membuat hal ini janggal adalah bahwa Komisaris Utama Gotoh yaitu Garibaldi Thohir alias Boy Thohir merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Selain merugikan, ada juga dugaan KKN dilakukan oleh kakak beradik tersebut. Total uang Telkomsel yang mengalir pada Gotoh 6,3 triliun. Semoga segera diusut. Menteri BUMN itu ngantornya di Jakarta saja, nggak perlu keliling Indonesia. Untuk apa Anda ngurus korporat kok? Korporat sudah ada di rootnya. Oh, dia ketemu petani pupuk untuk memastikan katanya pupuk itu bukan urusan lu. Urusan lu tuh ngeberesin perusahaannya supaya tidak bangkrut. Ini perusahaannya bangkrut semua, dianya melenggang kemana-mana. Berpolitik dengan iklan. Begitu di Lombok, kelihatan presidennya senang, nggak ada masalah. Iklan jor-joran. BUMN bangkrut pun menjadi pengiklan utama. Begitu di Jakarta, kelihatan penyelenggaranya nggak disukai oleh otoritas politik, di stop, nggak ada satupun yang pasang iklan. Ini apa kayak begini ini? Ya BUMN-nya tambah mampus, menterinya tambah populer. Mengejutkan. Erick tamat, Ganjar wassalam, pasukan hak angket temukan aliran dana 6,3 triliun rupiah. Dilansir dari akun Twitter @emaspiuaja, Erick tamat, DPR dikabarkan akan bentuk pansus hak angket untuk selidiki transaksi Telkomsel investasi Gotoh 6,3 triliun rupiah. Jika Erick tamat, lewat pansus maka Ganjar otomatis juga akan wassalam. Berikut komentar dari warganet. Apa urusannya dengan Ganjar? Tebar hoaks untuk naikin ekstabilitas Anies. Busuknya narasi buser oposisi pelanga-pelongo. Ujar Indri. Pelanga-pelongo. Lah Jis, yang buat siapa? Formula E yang buat siapa? Urus dulu no wadas. Si Ganjar cuma bisa pencitraan kayak yang dulu-dulunya. Ujar Kafil. Lebih cepat lebih baik, DPR jangan bacot aja, realisasikan supaya publik di republik ini tahu dengan jelas. Muak banget dengan makhluk itu, ujar AB. Kasian banget Solihun, benci boleh, hoaks jangan, era Erick Thohir BUMN untung. Tanya aja pada Didu. Waktu dia di BUMN untung atau rugi? Dan kenapa Merpati gak bisa terbang lagi, ujar Indri. 6,3 triliun rupiah. Kalau dikarungin berapa truk tuh? Kalau pecahan 2000-an, ujar Gusdi. Gak mungkin selama masih LBP yang nyuruh Erick atau anaknya Luhur Komisaris Telkom. Apa iya mau menjerumuskan Ganjar, ujar Nuswantoro. Mestinya pansus hak angket juga dibentuk untuk menyelidiki kenapa BUMN gak meresponsori event nasional Formula E, ujar Mauda. Semoga DPR gak bohong lagi masalah bikin hak angket, harap maklum karena sudah gak percaya lagi. Baru sabar. Belum nanti kalau ada nego di bawah meja, gak jadi lagi. Sedangkan politisi juga butuh persiapan untuk 2024. Biaya demokrasi hari ini mahal banget, ujar pemikul beban. Lancar dan bisnis laundrymu, kiloanmu, ujar Mariono. Mbok wis ngurungi laundry, waedap daripada gawe kisruh tok, ujar putune. Insya Allah dipercepat dan disegerakan tamat. Amin ya robbal alamin, ujar Iwit. Perlu diwaspadai amplop berjalan, ujar Iman. Sip nih barang, ujar Didi. Asal anggota DPR yang punya inisiatif untuk ajukan hak angket dibuat masuk angin di tengah jalan, akhirnya perut jadi kembung dan banyak uang angin, ujar algoritma.
Pansuskan ajalah, sudah keterlaluan. Rakyat sedang susah. Mereka enak-enaknya aja korupsi uang rakyat, ujar negara. Baunya sudah nyengat. Semoga tidak jadi racun. Segera terwujud itu pansus, ujar Arjuro Miko. Mr. Money Laundry, ujar Abizar. Oho, uhuy, tenggelamkan, ujar Rian. Tak terlalu optimis, DPR banyak anak manis digebrak. Bapak berkumis, hilang di bawah malah miris, ujar Muksin. Kalau Puan mau jadi Wapres, ya ini kesempatan buat gulung lawan. Harus dimanfaatkan partainya, tapi kalau enggak Puan punya lawan berat yang punya modal duit gede, ujar Skuter. Semoga segera diusut, amin ya robbal alamin, ujar Yono. Berapa mahalnya biaya pilpres, pilbub, pilihan DPR dan keturunan di bawah, ujar Kang Tumbu. Mantap ini, harus segera, ujar Ade. DPR berani usut, maaf, gak yakin kalau cuma akan, ujar Nurleli. Kita doakan aja akan terjadi kenyataan, ujar Yono. Bila pun nanti ada pansus DPR untuk selidiki transaksi tersebut, apa iya nanti bisa berjalan dengan baik dan transparan? Ujung-ujungnya juga bakal gak berani usut, ujar Citra Senja. Kalau boleh tahu anggota DPR yang mana? Kayaknya jauh pegang dari api, ujar Abdul. Tamat dalam politik yang licin hampir mustahil, maka oposan juga harus licin, ujar Titi. Anggaplah kena tuh orang 6,3 triliun rupiah biaya sidang dan administrasi selama proses, anggap aja 2 juta. Masuk 2 tahun, masih untung lah, ujar Blue. Kayaknya mustahil ini akan terjadi, tapi kalau benar terjadi, alhamdulillah, ujar Rudi. Ke DPR, tawar-menawar harga pas tancap gas, begitu kata Iwan, ujar Darah Pejuang. Pejabat-pejabat yang doyan korupsi dan pada culas, nggak malu, terus mau nyolong nyapres. Negara bisa dijual, gila bener nggak tahu malu dan adab, ujar Delisa. DPR sekarang, semoga saja beneran serius kerja demi bangsa, ujar Encang. Kalau masih suntikan dana besar harusnya persetujuan DPR bukan, ujar Ade. Paling cuma basa-basi aja biar kelihatan kerja atau sekedar gertakan buat dapat cuan, ujar Cimat. Berarti Pak D 3 periode seperti yang diucapkan Luhut dan Bahlil. Ucapan Luhut ini yang berlaku ucapan Pak D biasanya kebalikannya, ujar Agus. Perbedaan boleh saja tapi yang rukun ya. Jangan lupa sholat, kalau gak sholat seperti kaum Fir'aun, kaum kafur pada cipta, pasti masuk neraka. Ayo sholat, ujar Yudi. Kalau hanya dicopot jadi menteri tanpa ada pidana, bisa diartikan dagelan supaya si Erik leluasa menjadi kandidat, ujar Dagadugu. Let's wait and see. Prosesnya yang harus dikawal. Soal tamat itu urusan belakangan, bisa aja ini permainan politik, ujar Boneka. Jika Erik tamat lewat pansus, maka Ganjar otomatis juga akan wassalam. Tagar kutip, bak jalan melingkar, mengeliminasi. Sip, gak papan, projo dong, ujar Bella. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.